Hai Bung, salam pencerahan, kembali bersama saya Reza di Rumah Filsafat. Kali ini kita akan berbicara tema yang juga sangat dekat dengan keseharian hidup kita, soal kelekatan. Ada beberapa teman yang menyebutnya sebagai kemelekatan, tapi intinya sama. Apa itu kelekatan? Kita akan bahas. Jangan kemana-mana. Kelekatan atau kemelekatan. Di dalam filsafat Asia, kelekatan adalah sumber penderitaan. Apa itu kelekatan? Kelekatan itu artinya sesuatu yang membuat kita, manusia ini, seolah-olah tidak bisa hidup tanpanya. Sekali lagi, kelekatan adalah hal atau sesuatu, macam-macam, yang bikin kita seolah-olah tidak bisa hidup tanpa benda itu, tanpa objek itu. Kita lihat saja fenomena keseharian atau gejala keseharian hidup manusia. Ada orang yang pacaran atau menikah, kemudian putus, patah hati, cerai, dan kemudian merasa hidupnya tidak bermakna lalu bunuh diri. Ini juga sebentuk kelekatan. Jadi orang itu melekat pada kekasihnya, mereka bersama, pacaran, menikah, putus, dia tidak bisa move on, dan gagal move on ini sebuah gejala kita melekat pada sesuatu ya. Kita juga bisa melekat pada keluarga, orang tua biasanya. Orang tua kita, karena kita dari kecil dekat dengan mereka gitu ya. Ketika saatnya mereka meninggal atau sakit, kita merasa menderita, dan ketika orang tua kita meninggal, kita merasa hidup kita hampa, bahkan kalau bisa ingin nyusul, ingin mati juga mengunjungi orang tua. Ini juga gejala kelekatan. Jadi sesuatu yang membuat kita merasa seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa itu. Tanpa kekasih, tanpa orang tua, tanpa keluarga. Ini adalah kelekatan. Nah, pada dirinya sendiri, benda-benda itu ya, atau manusia-manusia itu ya, orang tua kita, kekasih kita, tidak ada masalah. Yang masalah adalah kelekatan kita pada mereka. Jadi ada sesuatu dalam diri kita yang membuat kita melekatkan hidup kita ke mereka, dan akhirnya kita jadi ketergantungan sama benda itu. Nah, juga misalnya pada benda ya, kita punya benda kesayangan, sepatu kesayangan, dompet kesayangan, tas kesayangan. Kebahagiaan kita bergantung pada benda-benda itu. Ketika benda-benda itu hilang, dicuri orang atau rusak, kita menderita, dan penderitaan sangat berat karena ada kelekatan di situ. Kayak orang habis nyandu terus tiba-tiba di-cut gitu ya, lalu muncul gejala yang sangat menyakitkan di tubuh mereka gitu. Sadar atau tidak sadar, kelekatan sudah menjadi keseharian hidup manusia. Apa yang membuat teman-teman bahagia? Coba pikir, apa yang membuat teman-teman merasa bahagia? Itu kelekatan. Misalnya saya seneng naik sepeda motor, jalan jauh gitu kemana tuh saya seneng. Ketika saya tidak bisa melakukannya, saya menderita. Itu kelekatan. Saya seneng makan nasi Padang. Ketika saya tidak bisa makan nasi Padang, saya menderita. Nah, kelekatan, apa yang membuat kita bahagia, itulah sumber kelekatan kita. Jadi halus sekali ya gitu ya. Nah, di sini, di episode ini saya akan berbagi cara bagaimana mengatasi kelekatan ya, bagaimana supaya kita bisa tetap bahagia walaupun kita tidak memiliki objek-objek yang kita lekati. Mungkin nggak punya pacar, mungkin keluarga udah meninggal, atau mungkin benda-benda yang kita suka itu rusak atau diambil orang, atau karena terlalu sibuk tidak bisa traveling, tidak bisa touring, jalan-jalan itu, akhirnya kita terpaksa ngendon di rumah gitu. Nah, ini bagaimana walaupun itu terjadi kita bisa tetap bahagia, bisa tetap tenang lah, tidak terlalu menderita ketika objek yang kita lekati hilang gitu. Nah, pertama-tama saya pikir kita harus memahami dulu anatomi kelekatan ya, atau kelekatan itu isinya apa aja sih, unsur-unsurnya apa aja, atau bentuk-bentuk kelekatan tuh macam-macam ya. Tadi kita udah bahas kelekatan pada benda, jelas ya. Kita semua punya benda-benda favorit, celana kesayangan, baju kesayangan, sepatu kesayangan, macam-macam lah. Nah, kebahagiaan kita sandarkan pada benda-benda itu. Ketika benda-benda itu hilang atau rusak, kita menderita sekali ya. Kita merasakan sakit yang sangat berat di dada kita.
Kelekatan juga bisa pada bentuk-bentuk yang lebih abstrak, seperti pada kedudukan. Misalnya saya dulu adalah direktur utama atau CEO sebuah perusahaan, lalu saya pensiun, nggak dapat lagi fasilitas, nggak dapat lagi penghormatan. Dulu saya adalah seorang jenderal, seorang menteri, seorang presiden. Ketika saya selesai jabatan atau purnawirawan, saya menderita karena tidak mendapatkan lagi fasilitas yang sama ya. Jadi saya mengalami post power syndrome. Saya melekat pada kedudukan, pada jabatan saya. Ini juga menghasilkan penderitaan yang sangat berat ya. Makanya banyak orang pensiun ya. Apalagi orang pensiun yang tadi jabatan yang tinggi ya. CEO, jenderal, menteri, presiden, ketika dia pensiun dia merasa menderita, merasa depresi ya. Bahkan ada keinginan untuk mengakhiri hidup secepatnya ya, karena nggak kuat dengan penderitaan itu. Karena dia melekat pada kedudukannya gitu ya. Lalu kita juga sering melekat pada tubuh kita ya. Kita pengen tubuh kita selalu sehat, selalu cantik, selalu ganteng, makanya kita skincare, makanya kita olahraga supaya tubuh kita selalu keren. Tapi nggak bisa cuy, yang namanya tubuh manusia itu setiap detik mengarah ke liang kubur atau mengarah ke tempat kremasi ya, dibakar mayatnya atau dikubur gitu. Setiap detik ini kita akan hancur, kulit akan semakin keriput, rambut akan semakin putih, stamina akan semakin lemah. Kita bisa olahraga, bisa makan makanan sehat, tapi prosesnya akan terus terjadi ya. Nah, orang-orang yang melekat pada tubuhnya biasanya ketika dia menua, dia menderita. Semakin dia ulang tahun, semakin dia menderita. Semakin dia tambah tua, ada keriput, dia panik. Ada rambut putih, dia panik. Stamina menurun, dia panik. Jadi, karena orang itu mengalami kelekatan pada tubuhnya. Jadi ingat, tubuh ini hanyalah hasil dari apa yang telah kita makan, dan dia perlahan-lahan keropos menuju ke liang kubur atau ke tempat kremasi. Itu faktanya. Kita harus belajar menerima itu. Jadi ketika, aduh saya tambah keriput gitu ya, atau saya ubanan gitu ya, itu bagian dari hidup. Jadi seninya bukan selalu menjadi muda, tapi bagaimana menua dengan agung ya, menua dengan bijaksana. Aging graciously bahasa Inggrisnya. Kita semakin dewasa, semakin tua, tapi semakin bijak, semakin dingin hati dan pikirannya gitu ya, semakin cool. Itu yang sebenarnya ingin diperjuangkan. Bukan selalu muda itu tidak mungkin. Ada yang operasi plastik ya, ketika misalnya operasi hidung gitu ya, ketika berapa tahun hidungnya bengkok gitu ya, garansi udah habis harus operasi lagi. Itu kan bodoh ya gitu ya. Kita juga seringkali melekat pada pikiran kita ya. Kita mengira pikiran kita benar, orang lain salah. Pokoknya ide saya, paham saya adalah yang paling benar, yang lain salah. Jadi kita melekat pada pikiran kita. Ketika kita dikritik, bahkan diberikan argumen atau bukti yang membuktikan bahwa kita salah, kita ngotot. Nah, itu namanya orang yang keras kepala ya. Nah, sikap keras kepala ini adalah tanda bahwa kita melekat pada pikiran kita. Karena orang lain bisa benar. Nggak peduli usianya, nggak peduli pendidikannya apa, kalau dia punya argumen, punya bukti, kalau dia benar ya dia benar gitu ya. Kalau kita terus ngotot melekat pada pikiran kita akan mengalami banyak kesulitan dalam hidup kita ya. Dikritik, sakit hati, ketika pikiran kita salah dan terbukti, akhirnya kita malah membela diri, akhirnya membuat sulit diri sendiri ya. Saya sebutnya self-sabotage, mensabotase diri sendiri ya gitu. Jadi kelekatan pada pikiran itu juga sumber penderitaan yang berat ya. Nah, yang terakhir mungkin yang paling dalam adalah kelekatan pada hidup ya. Kita semua ingin hidup dan kita semua tidak mau mati. Itu adalah sebentuk kelekatan. Nah, ini memang agak berat ya. Tadi mungkin kalau benda jelas lah ya, benda, keluarga, kekasih itu jelas, itu sumber kelekatan. Tubuh, pikiran oke, tapi kelekatan pada hidup. Ya, kita semua mau hidup dan bahkan kita akan melakukan apapun untuk tetap hidup ya. Kalau perlu menghancurkan orang lain, menghancurkan makhluk lain, merusak alam supaya kita tetap hidup dan kita tetap bahagia, tetap muda, tetap cantik, tetap ganteng gitu ya. Nah, ini juga kelekatan pada hidup. Padahal sekali lagi hidup ini bukan milik kita. Kita hanya meminjam sebentar ya. Tubuh dan hidup ini, energi ini dari alam semesta. Dan suatu saat apapun yang dipinjam harus dikembalikan. Faktanya memang begitu gitu ya. Kelekatan pada hidup membuat kita semakin sulit hidup malah gitu ya. Jadi keras, jadi banyak tegangan dan penderitaan dalam hidup kita. Nah, jadi kita sudah membahas setidaknya ada 5 bentuk kelekatan tadi ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa manusia melekat?
pada sesuatu, pada benda, pada pikiran, pada tubuhnya, dan pada hidupnya sendiri. Kenapa kelekatan itu bisa muncul? Saya melihat ada 5 hal ya. Yang pertama adalah karena habit, kebiasaan. Kita mengira kebahagiaan kita itu bergantung pada benda-benda yang kita sukai. Sepatu favorit kita, motor kesayangan kita, celana kesayangan kita. Kita mengira sumber kebahagiaan kita ada pada kekasih kita, pacar kita, istri kita, suami kita. Nah ini dibentuk bertahun-tahun dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan cara berpikir. Dan apapun yang sudah terbiasa itu sudah ada pola ya. Itu kayak apa ya? Kayak kayu itu sudah ada ukirannya. Sulit untuk diubah. Bisa, tapi sangat sulit. Jadi orang yang sudah terjebak dalam kebiasaannya, dalam budaya tertentu atau pola berpikir tertentu, itu sulit untuk diajak berpikir yang lain. Makanya kita perlu berpikir kritis ya, bersikap kritis dalam hal ini. Bersikap kritis terhadap diri kita sendiri, terhadap cara berpikir kita. Apakah ini kebiasaan yang tepat atau tidak? Di situ pentingnya memang belajar filsafat ya. Di episode-episode sebelumnya saya juga sudah sering singgung soal pentingnya berpikir rasional, pentingnya berpikir kritis. Yang kedua adalah pengaruh dunia objektif ya. Jadi dunia sekitar kita ini kan mengagumkan ya. Panca indera manusia, sistem saraf dan otak manusia itu sangat canggih, bisa menangkap banyak warna, bisa mendengar banyak frekuensi suara, tidak sebanyak anjing memang, tapi ya lumayan lah. Jadi dunia ini gemerlap sekali ya. Saya misalnya melihat motor bagus, perempuan cantik, itu langsung bergetar gitu ya. Panca indera saya langsung bergetar, mata saya mencium bau wangi, mendengar suara lagu yang indah, itu panca indera saya bergetar. Nah, pengaruh dunia objektif ini akan membuat kita, oh saya suka pada suara ini, pada musik ini. Oh saya tidak suka pada musik ini. Oh saya suka pada perempuan ini, saya tidak suka pada perempuan ini. Nah, dunia objektif yang sangat gemerlap itu dengan sistem biologi kita ya, yang sangat canggih ini menghasilkan banyak sumber-sumber kelekatan memang. Kalau kita tidak sadar, tidak kritis, tidak belajar filsafat, tidak belajar spiritualitas, kita kan gampang sekali hanyut di dalam dunia-dunia objektif ini ya. Melihat motor baru, sepatu baru, cewek cantik, cowok ganteng, musik bagus, kita kan langsung melekat ke itu semua. Dan kita langsung menggantungkan kebahagiaan kita pada mereka. Dan ketika mereka berubah atau rusak, kita menderita sangat parah ya. Patah hati sangat parah. Patah hati itu jangan dianggap sepele ya. Banyak orang bunuh diri loh karena patah hati. Banyak orang melakukan hal-hal bodoh karena patah hati. Dia membunuh istrinya, dia membunuh suaminya, dia membunuh kekasih suaminya, kekasih istrinya. Jadi ini jangan dianggap sepele, kan itu memang penderitaan yang sangat eksistensial, yang menusuk sekali ya. Ya, teman-teman pasti sudah pernah mengalaminya lah gitu. Yang ketiga adalah adanya proses conditioning sosial ya, social conditioning. Jadi kita seperti diajarkan oleh masyarakat kita, oleh keluarga kita untuk melekat pada kedudukan. Misalnya, Reza, kamu harus jadi dokter ya, kamu harus jadi jenderal ya. Kita diajarkan secara sistematik oleh orang tua kita untuk punya jabatan penting dan melekat pada jabatan itu. Kita diajarkan untuk apa? Menyukai makanan-makanan yang enak, menyukai musik-musik yang enak. Selera itu kan diajarkan. Selera itu tidak datang alami, itu dibentuk secara sosial lewat proses interaksi ya, hubungan dengan keluarga, dengan masyarakat gitu ya. Jadi apalagi dengan masyarakat sekarang ini ya, masyarakat konsumeris ya, banyak barang dijual. Kita ini seperti dipaksa untuk melekat oleh social conditioning ini. Kita harus punya brand favorit. Sepatu saya mereknya ini yang paling bagus, mau harganya mahal nggak peduli. Tipe cewek idaman, tipe cowok idaman harus begini. Ini seperti yang di film-film diajarkan. Oh, harus cowok harus six pack, cewek buah dadanya harus begini. Jadi kita dikondisikan untuk melekat, untuk menjadi manusia-manusia yang tidak bahagia. Manusia-manusia yang kebahagiaannya bergantung pada dunia luar. Dunia luar macam apa? Dunia luar di mana kita harus belanja, harus beli brand tertentu, harus jadi anggota member gym gitu ya, harus punya, harus traveling. Kalau nggak traveling nggak keren, tidak FOMO, fear of missing out ya, nggak eksis gitu ya. Jadi ini pengaruh-pengaruh sosial yang membentuk kebiasaan kita, dan akhirnya kita mau nggak mau harus melekat pada sesuatu. Mau nggak mau harus menggantungkan kebahagiaan kita pada benda-benda di luar diri kita, atau pada pikiran kita, atau pada tubuh kita.
Kan banyak tuh iklan-iklan dengan cowok ganteng, cewek cantiknya, supaya kita jadi seperti mereka. Nah, ini yang mengkondisikan kita untuk tidak bahagia. Jadi sebenarnya seluruh masyarakat kita tuh seperti memaksa kita untuk tidak bahagia ya. Untuk selalu hidup dalam pengejaran objek-objek tertentu ya. Harus lebih sehat, harus lebih ganteng, harus lebih cantik, harus lebih kaya, harus lebih, dan ini kan nggak ada habisnya ya. Dan akhirnya kita nelongso atau menderita frustasi. Nah, secara subjektif juga, kalau kita ngomong tradisi filsafat Asia, pikiran yang tidak terlatih ini, di episode sebelumnya kita pernah diskusi soal akar penderitaan dari pikiran. Sudah dibombardir dari dunia sosial ya, dengan berbagai bentuk objek-objek kelekatan, diajarin macam-macam hal yang salah, pikiran kita juga tidak terlatih. Ya semakinlah. Di dalam tradisi filsafat Buddhis ya, ada dua konsep ya, yaitu dosa dan loba ya. Dosa itu benci pada sesuatu, loba itu rakus pada sesuatu. Kelekatan adalah kerakusan ya. Misalnya sesuatu itu bikin saya bahagia, saya pengen lagi, dan lagi. Makanan ini enak, bikin saya bahagia, saya pengen makan lagi. Masalah itu ada kolesterol tinggi, darah tinggi, harganya mahal, ya sudahlah, diabaikan begitu ya. Jadi pikiran yang gampang melekat, gampang mengejar objek yang disukai. Ada cewek cakep dikejar, ada makanan enak dikejar, ada benda bagus dikejar. Nah ini pengejaran terus-menerus ini nggak ada habisnya, ujung-ujungnya frustasi. Dan dari frustasi lahir penderitaan lalu bisa sakit pikiran, bisa sakit badan, bisa bokek karena habis duitnya gitu. Jadi pikiran yang tidak terlatih membuat kita gampang melekat. Dan dari semua ini sebenarnya ya, ini karena kebodohan kita sendiri ya, our own ignorance ya, kebodohan kita sendiri. Kita tidak paham soal dunia ini, kita tidak paham soal cara kerja pikiran kita, dan kebodohan kita ini sebenarnya juga bukan salah kita ya. Kita memang dari kecil tuh tidak diajarkan untuk memahami dunia dan memahami cara kerja pikiran kita sendiri. Jadi pikiran yang mengejar objek-objek yang disukai ya, yang sebenarnya objek-objek seleranya dia yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebenarnya. Ekonomi kapitalisme yang pengen kita punya brand kesayangan, restoran favorit, artis favorit, film favorit. Jadi selera kita itu dibentuk oleh industri, bukan milik kita. Dan kita mengejar itu nggak dapat frustasi. Jadi seluruh sistem ekonomi dan politik kita memang mengkondisikan kita untuk menjadi makhluk yang tidak bahagia, makhluk yang menderita. Dan ditambah dengan kita tidak paham ini, tidak paham cara kerja pikiran kita, jadi kita melekat karena kebodohan kita juga, kebodohan kita sendiri. Pada akhirnya kita nggak bisa nyalain siapa-siapa ya. Dunia bisa ngelempar macam-macam, tapi kalau kita punya batin yang kuat, batin yang terlatih, tidak akan banyak berpengaruh sebenarnya. Terus juga objek kelekatan kita ya, misalnya kita suka pada sebuah benda, benda itu kan berubah ya. Hari ini kita suka benda itu, besok benda itu mungkin rusak, kita menderita. Kita mengira objek yang kita sukai itu sifatnya abadi gitu ya, akan ada terus ini. Hari ini saya mencintai dia, besok dia ngeselin, saya jadi benci sama dia, lalu saya menderita, saya patah hati gitu. Begitu pula orangnya juga, dia dulu mencintai saya, tapi karena saya berbuat sesuatu dia tidak mencintai saya lagi, lalu terjadi putus hubungan, patah hati. Jadi objek itu sementara, baik manusia, benda, pikiran, tubuh, itu hal-hal yang sementara, berubah-berubah. Jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang berubah. Kenapa? Karena itu rapuh, gampang kepleset, dan akhirnya kita jadi menderita. Seperti kalau bangun rumah lah, kita bangun rumah jangan di tanah yang goyang, jangan di tempat yang rawan gempa atau rawan tsunami atau rawan gunung meletus gitu ya. Kita bangun tempat di tanah yang stabil. Kita harus meletakkan kebahagiaan kita ke sesuatu yang stabil, bukan ke sesuatu yang bergerak-gerak. Pada orang lain berubah. Pada benda berubah. Hari ini bagus, besok jelek. Pada uang besok banyak, besok tiba-tiba bokeh atau ada resesi segala macam. Kita meletakkan kebahagiaan kita ke tubuh kita. Tubuh kita hari ini sehat, kalau besok sakit, semuanya sementara. Jadi jangan meletakkan kebahagiaan pada hal-hal yang sifatnya berubah sementara. Atau jangan melekat pada hal-hal yang sementara. Kalau memang ingin menyandarkan kebahagiaan kita, ingin melekat, carilah sesuatu yang stabil, yang selalu ada dan abadi gitu ya. Nah,
Oke, jadi kita sudah mempelajari bentuk-bentuk kemelekatan, bentuk-bentuk kelekatan. Kita juga sudah mendalami mengapa kita bisa melekat pada sesuatu ya. Ada faktor sosial, ada faktor pikiran kita sendiri gitu ya. Nah sekarang seperti biasa, apa jalan keluarnya gitu ya? Ya sebenarnya kita tinggal memahami akar masalah lalu dibalik aja gitu. Misalnya, cobalah untuk berpikir di luar kebahagiaan, di luar kebiasaan. Misalnya kita punya kebiasaan tertentu ya, berpikir tertentu. Coba berpikir melawan kebiasaan itu. Gitu. Berpikir melawan kebiasaan. Jadi kita mengkritisi kebiasaan kita sendiri. Misalnya, saya tuh suka makan padang ya. Jadi kalau bisa tuh tiap hari saya makan nasi padang kalau bisa ya gitu ya. Tapi ada waktunya di mana saya pengen makan padang, saya tahan, gitu. Sengaja, dengan sadar itu saya tahan. Saya lewat restoran padang, tapi saya nggak berhenti. Saya akhirnya beli sate. Padahal saya pengennya padang, itu sengaja. Itu dalam filsafat Latin disebutnya agere contra ya. Ketika kita melawan impuls kita sendiri ya, melawan dorongan kita sendiri. Ada temen itu dia pecinta wine, dia melekat pada anggur, pada wine ya. Jadi dia sengaja, ya, dia belajar filsafat juga. Dia beli wine, red wine itu 1 botol, taruh depan mukanya dan dia duduk melihat itu ya. Pingin buka, pingin minum tapi ditahan. Ini melatih hasrat ya. Melatih hasrat supaya kita tidak diperbudak oleh hasrat kita sendiri. Supaya kita menjadi bos atau menjadi tuan pada hasrat kita gitu. Hasrat itu kan macam-macam ya. Kalau teman-teman punya hasrat belanja yang kuat misalnya, saya nggak tahan kalau banyak, silahkan pergi ke pusat perbelanjaan, berdiri di depan etalase toko-toko itu, tapi jangan beli apa-apa. Dorongan-dorongan mau belanja itu dilihatin, disadarin dan ditahan gitu. Nah, ini tujuannya apa? Sekali lagi, supaya kita manusia tidak menjadi budak dari hasrat kita, dari nafsu kita, tapi kita menjadi bos, jadi tuan atas nafsu-nafsu kita. Ada juga orang yang melekat pada pornografi ya, nontonnya bokep, video porno, terus ya satu cara biasanya dia sudah terbiasa, sudah kebiasaan nonton film porno. Pasang film porno, tapi jangan ditonton, diputer, tapi jangan dilihat. Lihat tuh bagaimana reaksi ke badan kita ingin nonton gitu, ingin bereaksi gitu. Diamati, disadari, dan dikendalikan. Nah ini salah satu cara untuk melatih supaya kita tidak melekat pada apapun. Kita bisa menikmati tapi tidak melekat. Kita bisa makan makanan enak tapi tidak kecanduan. Kita bisa belanja tapi tidak belanja hal-hal yang nggak perlu. Kita bisa menikmati cowok ganteng, cewek cantik, tapi tidak terobsesi pada hal semacam itu ya. Menikmati tanpa melekatinya gitu. Nah, yang kedua tadi kan kita nih kan tadi ya saya bilang kita nih dikepung oleh dunia-dunia yang gemerlap ya. Saraf kita, panca indera kita, otak kita itu begitu canggih ya. Istilahnya menyerap semua itu, informasi itu. Nah, sekarang coba selektif di dalam dunia objektif tadi ya. Coba untuk tidak terlalu banyak menggunakan panca indera kita pada hal-hal yang indah, hal-hal yang gemerlap ya. Hiduplah dengan rutinitas yang biasa gitu ya, yang mungkin membosankan, tapi coba bertahan di situ ya. Kan kadang-kadang kita itu pengen cari variasi ya. Udah bosan di rumah jalan-jalan, traveling. Jadi kita memuaskan panca indera kita. Ini juga sebenarnya sama dengan pola sebelumnya ya. Kita membatasi panca indera kita dari hal-hal yang memuaskan panca indera kita. Apa tujuannya kok kayak nyiksa diri? Tujuannya sama teman-teman. Tujuannya adalah supaya kita tidak diperbudak oleh gemerlapnya dunia, oleh warna, oleh suara, oleh bentuk, oleh bau yang membuat panca indera kita bergejolak. Jadi kita membuat seleksi terhadap dunia objektif yang kita lihat atau kita alami gitu ya. Dan yang ketiga adalah tadi kan saya bilang kita ini seperti dikondisikan oleh sistem ekonomi untuk melekat pada sesuatu. Kita seperti dikondisikan untuk tidak bahagia, selalu mencari, mengejar sesuatu yang tidak bisa dikejar, akhirnya frustasi. Nah, coba bersikap kritis ya terhadap iklan, terhadap informasi yang kita terima dari sosial media, baik informasi soal brand, gaya hidup, skincare, soal artis, soal kekayaan, soal
segala hal, soal politik juga gitu. Coba kita bersikap kritis terhadap itu semua. Melihat bagaimana misalnya ada iklan cowok ganteng, cewek cantik, lihat bagaimana media atau iklan itu menentukan selera kita tentang apa yang cantik dan apa yang ganteng. Selera kita dibentuk oleh iklan, oleh media iklan, apalagi sekarang dengan sosial media ya gitu. Lihat bagaimana pikiran kita dibentuk oleh conditioning semacam itu. Jadi saran yang ketiga ini lebih kritis ya. Kita memahami social conditioning atau conditioning sosial yang terjadi pada diri kita sendiri. Tujuannya apa? Supaya ada jarak. Supaya kita tidak ikut saja pada apa kata iklan, apa kata informasi di sosial media gitu. Tapi bisa dengan sadar menentukan apa yang mau kita ambil. Ada semacam otonomi ya, kemampuan menentukan diri sendiri. Kan itu yang bilang, otonomi adalah kemampuan membuat prinsip-prinsip moral dari diri sendiri ya, dari hati nurani dan dari kebebasan. Filsuf Jerman itu memang gaya khas filsafat pencerahan ya, sangat menekankan otonomi individu ya, kemampuan individu untuk menentukan dirinya sendiri, menentukan moral dan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini yang tadi ya, supaya kita tidak tunduk pada bombardir tekanan dari social conditioning tadi, conditioning sosial gitu. Yang keempat, di sini kita bisa belajar dari filsafat Asia ya. Tadi pikiran yang tidak terlatih yang mengejar objek-objek yang ia sukai gitu ya. Ada benda bagus, benda cantik, ada benda makanan enak, kita kejar, harus gitu. Jadi kita diperbudak oleh hasrat kita sendiri gitu. Nah, di filsafat Asia diajarkan kalau pikiran muncul jangan diikuti, tapi dicari sumbernya dari mana. Apa sumber dari pikiran saya ini? Misalnya saya kena macet dan saya marah, pikiran saya udah mulai kacau, saya bertanya. Saya tidak ngikutin pikiran saya, tapi saya bertanya, apa sumber dari pikiran ini? Gitu. Jadi saya melihat ke dalam, ini pikiran, saya ngelihat sumbernya, set. Nah biasanya kalau sumbernya ketahuan, pikiran itu hilang. Sumber dari semua pikiran adalah kesadaran ya. Pikiran hanya muncul karena adanya kesadaran. Kalau kita bisa kembali ke kesadaran, pikiran lenyap. Itu memang cara kerja pikiran manusia. Misalnya saya marah sama seseorang, ini kan pikiran. Saya tanya, dari mana kemarahan ini muncul? Dari kesadaran jawabannya. Nah, saya kembali ke kesadaran, marahnya lenyap. Dan ini harus dilatih terus-menerus ya. Kemampuan untuk menemukan sumber dari semua pikiran dan sumber emosi kita. Atau menyentuh kesadaran primordial, kesadaran alami dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana supaya kita tidak melekat, tidak menderita, tidak kecanduan gitu ya, pada benda-benda, pada pikiran, pada tubuh kita, dan pada hidup kita juga, atau pada kedudukan. Penting memang untuk terus mendalami filsafat ya. Belajar filsafat, baik filsafat Asia, filsafat Eropa, dengan segala macam variannya, supaya kita menjadi manusia-manusia yang otonom gitu ya. Apa itu otonom? Manusia-manusia yang secara bebas menentukan hidupnya. Nah, apakah manusia otonom itu selalu benar? Tidak. Dalam membuat keputusan, apalagi dengan kebebasan, pasti orang akan berbuat salah. Tapi setidaknya, orang bisa belajar dari kesalahan itu. Kenapa? Karena itu kesalahan yang saya buat. Saya memilih, dan saya salah, dan saya belajar. Daripada saya dipilihin orang tua, dipilihin masyarakat, dipilihin iklan, dipilihin sosial media, dan akhirnya salah juga gitu ya. Udah ikut-ikutan, salah gitu ya. Dan nggak belajar lagi. Jadi kayaknya itu manusia bodoh namanya. Membuat sebuah keputusan dari tekanan sosial, tekanan orang, berbuat salah, nyalain orang gitu ya. Tidak belajar apapun. Itu definisi dari kebodohannya itu gitu ya. Membuat keputusan tidak dengan bebas, ketika ada masalah nyalain orang lain. Itu definisi kebodohan. Nah, belajar filsafat, apalagi filsafat yang kritis, rasional di Eropa dan di Asia, itu bisa membuat kita lepas dari kelekatan-kelekatan semacam itu. Dan akhir kata, memang kita semua ini kan mencari kebahagiaan ya. Dan kerap kali kebahagiaan itu kita temukan di benda-benda di sekitar kita ya. Kita pengen rumah yang nyaman, keluarga yang baik, kita pengen punya sahabat yang mengerti kita, kekasih yang mengerti kita. Silakan itu semua dinikmati, kebahagiaan dalam hidup sehari-hari.
rumah yang bagus, tempat tidur yang enak, sepatu yang bagus, celana yang bagus, persahabatan yang baik, kekasih yang baik, pekerjaan yang bagus. Silakan semua itu dinikmati, tapi jangan dilekati. Latih pikiran kita untuk belajar bahwa semua itu, semua hal yang membuat kita bahagia, suatu saat akan pergi. Pasti pergi, masalah waktu aja. Kekasih yang baik suatu saat akan berpisah, entah karena bercerai, putus, atau mati. Pilihlah, pasti pisah. Kita punya anjing favorit, kalau nggak sakit, mati, dibunuh orang, macam-macam kemungkinan. Jadi menikmati semuanya, tapi tidak melekati apapun. Makanya kita harus melatih pikiran kita, dan jangan lupa untuk terus belajar filsafat. Oke, kira-kira itu ide yang bisa saya bagikan hari ini di episode ini. Semoga bisa memberikan sudut pandang baru buat teman-teman, sudut pandang yang bisa mencerahkan. Dan jangan lupa terus dukung kami di Rumah Filsafat. Like, share, subscribe, follow kami di berbagai sosial media, di YouTube, di Instagram, di Spotify sudah ada sekarang, di Noise ya, Noise juga sudah ada sekarang, dan mungkin nanti akan ada lagi. Kita juga akan punya berbagai merchandise yang untuk teman-teman supaya tadi mendukung proses-proses kerja dalam kanal Rumah Filsafat ini. Salam pencerahan, sampai jumpa di edisi berikutnya.